dan rekan-rekan sekalian, selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk bergabung pada acara waktunya mini webinar sore hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk menyiapkan diri dalam mengikuti acara yang akan segera dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat sore dan selamat datang kepada Bapak, Ibu Dokter, klinisi tenaga kesehatan, rekan-rekan subdistributor, serta seluruh peserta waktunya mini webinar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Yang terhormat, Bapak Don Sandi selaku National Sales Manager PT Gandasari Eka Satya, Ibu Mariana selaku Product Manager PT Gandasari Eka Satya, dan Ibu Faradhila Mai Cantikawatu selaku Product Development POCD PT Gandasari Eka Satya yang juga merupakan narasumber pada webinar kali ini. Mewakili pimpinan PT Gandasari Eka Satya, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dalam acara ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih-Nya untuk memungkinkan kita berkumpul di acara waktunya mini webinar ini dengan tema Monitoring versus Diagnose Smart Customer When Data Lies yang diselenggarakan oleh PT Gandasari Eka Satya pada hari Jumat 13 Maret 2026. Perkenalkan, saya Afrian Kuncoro selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Adapun rangkaian acara pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, dan penutupan. Kami juga mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung demi kenyamanan bersama. Di akhir acara, kami akan memberikan door prize menarik bagi peserta yang beruntung. Selain itu, setelah pemaparan materi, kami akan mengadakan sesi dokumentasi bersama. Jadi, mohon Bapak dan Ibu untuk tetap berada di webinar hingga acara selesai. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, HbA1c merupakan parameter yang sangat menarik dalam monitoring kontrol glikemik jangka panjang. Dengan pemantauan yang tepat, kita dapat mendeteksi potensi masalah yang lebih awal dan melakukan pencegahan terhadap perkembangan komplikasi diabetes sejak dini sebelum kondisi tersebut memburuk. Sebagai indikator, rata-rata kadar gula darah selama 3 bulan terakhir, pemeriksaan HbA1c membantu kita memahami bagaimana seorang mengelola kadar gula darah mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, perawatan dapat disesuaikan dengan lebih tepat waktu, mengurangi resiko penyakit terkait diabetes, seperti kerusakan pada organ vital, serta memperbaiki kualitas hidup pasien. Namun, untuk dapat mengandalkan HbA1c sebagai alat pemantauan yang efektif, penting bagi customer laboratorium untuk menjadi pintar dalam memilih alat monitoring yang tepat. Mengingat bahwa pemeriksaan HbA1c memiliki beberapa metode pengukuran yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan sensitivitas yang unik, memilih alat yang tepat menjadi sangat krusial. Tanpa alat diagnosis yang akurat, hasil yang diperoleh dalam pemantauan HbA1c dapat menyesatkan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai berbagai metode ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh akurat dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Dengan begitu, customer laboratorium dapat membuat keputusannya lebih baik dalam memilih alat pemantauan yang tepat, serta menghindari kesalahan diagnosis yang berpotensi menyebabkan penanganan yang kurang tepat. Dalam sesi hari ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana customer laboratorium dapat menjadi lebih cerdas dalam memilih alat monitoring HbA1c, khususnya ketika alat diagnostik tidak tersedia, dan bagaimana keputusan yang tepat dalam memilih alat dapat membantu mencegah komplikasi terkait diabetes. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita bahas bersama melalui pemaparan dari narasumber kita. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, kami akan menginformasikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bahwa link absensi akan kami bagikan di kolom chat selama webinar berlangsung. Kami mohon Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk mengisi absensi sebagai bukti kehadiran pada webinar hari ini. Materi dan sertifikat untuk webinar ini juga akan kami kirimkan melalui email yang Bapak dan Ibu cantumkan di link absensi tersebut.
Untuk sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama garis miring instansi, garis miring pertanyaan, atau dapat berdiskusi langsung dengan narasumber setelah pemaparan selesai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi utama hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah berpengalaman di bidangnya. Pada kesempatan kali ini, kami dengan senang hati memperkenalkan Ibu Faradila Mai Cantikawati selaku Business Product Development POCT PT Gandasari Eka Satya. Kepada Ibu Faradila, kami persilahkan untuk mulai pemaparan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Afrian. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya, Mas. Mbak. Oke, apa slide-nya sudah tertampil, Mas Afrian? Sudah, Mbak. Sudah tertampil. Oke. Baik, terima kasih Mas Afrian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Perkenalkan, saya Faradila Mai Cantikawati, selaku Bisnis dan Product Development POCT dari PT Gandasari Eka Satya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Bapak, Ibu, karena bisa bergabung di sini pada acara waktunya mini webinar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti waktunya mini webinar PT Gandasari yang bertepatan sekali di bulan Ramadan, terlebih di waktu sore menjelang berbuka puasa. Semoga masih semangat ya Pak Bu, dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu monitoring versus diagnose smart customer when data lies. Dan sebelum masuk ke topik utama, izinkan saya memperkenalkan secara singkat profil perusahaan dari PT Gandasari Eka Satya. PT Gandasari Eka Satya berdiri sudah 30 tahun di bidang distribusi alat kesehatan, laboratorium, dan juga diagnostik. Kami memiliki kantor pusat di Jakarta Barat dan memiliki kantor cabang di Surakarta, Bandung, dan Surabaya. Selain itu, kami juga memiliki tim yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari distributor, marketing sales eksekutif, dan juga product support. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, kami juga memiliki 4 divisi, yang mana divisi pertama adalah divisi in vitro diagnostik yang meliputi alat-alat hematologi analyzer, alat elektrolit, alat analisa gas darah, baik yang reagen basah maupun yang reagen kering. Kemudian divisi yang kedua adalah divisi POCT, meliputi alat gula darah, baik untuk gula darah hewan, manusia, dan juga produk-produk untuk pengukuran HbA1c, lipid, dan juga Hb meter. Untuk divisi yang ketiga, yaitu ada divisi saintifik. Untuk divisi saintifik, ini meliputi produk-produk BMHP seperti produk swab dari Kopan Itali, kemudian Petri dish, dan juga urin kontainer. Dan untuk divisi yang terakhir adalah divisi other. Di sini ada can care, meliputi breast care untuk membantu seseorang yang mengidap kanker payudara. Kemudian yang terakhir ada labeling cup otomatis dari Teknomedika Jepang. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa diabetes masih menjadi salah satu penyakit kronis dengan prevalensi yang terus meningkat. Dan diperkirakan 530 juta orang hidup dengan diabetes pada tahun 2021. Hal ini akan diproyeksikan meningkat hingga 783 juta pada tahun 2045. Dan Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar di dunia, yaitu 19,47 juta penderita diabetes pada tahun 2021.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mengapa pemeriksaan HbA1c menjadi langkah awal yang bijak? Karena pemeriksaan HbA1c penting untuk mendeteksi gangguan metabolik secara dini, dan pemeriksaan ini juga memberikan gambaran jangka panjang mengenai pengendalian kadar gula darah dalam beberapa bulan terakhir. Sehingga hal ini dapat dikenali lebih awal, sehingga pencegahan dapat dilakukan sebelum komplikasi berkembang. Karena keunggulan ini, HbA1c kemudian digunakan secara luas baik untuk diagnosis maupun untuk monitoring terapi diabetes. Secara umum, untuk nilai HbA1c lebih dari 6,5% itu dapat mengindikasikan diabetes, tentunya dengan konfirmasi klinis dan juga adanya pemeriksaan lanjutan. Namun, untuk penggunaan HbA1c sebagai alat diagnosis ataupun sebagai diagnosis itu tidak selalu ideal pada semua kondisi pasien. Dan beberapa kondisi itu dapat memengaruhi hasil HbA1c, sehingga nilainya tidak mencerminkan kondisi gula darah yang sebenarnya. Beberapa contoh lainnya di sini adalah varian hemoglobin ataupun hemoglobin abnormal, itu seperti HbS, HbC, Hbe, dan juga ada Hbf. Selain itu ada anemia, hemolisis, transfusi darah, dan gangguan yang mempengaruhi umur sel darah merah. Dalam kondisi tersebut, HbA1c nanti bisa terbaca lebih rendah atau lebih tinggi daripada kondisi yang sebenarnya. Sehingga jika hal ini digunakan sebagai diagnosis, itu pasti dapat menimbulkan interpretasi yang kurang tepat ataupun kurang baik. Dan sebagai pengguna alat diagnostik, tentunya kita perlu menjadi smart customer terhadap data yang kita hasilkan. Tentunya dengan memahami beberapa aspek seperti tujuan daripada dilakukannya pemeriksaan. Apakah pemeriksaan digunakan untuk diagnosis ataupun untuk sekedar monitoring. Kemudian perlu mengetahui, memahami kondisi klinis pasien. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi HbA1c. Dan jika dilihat dari faktor yang mempengaruhi HbA1c, di sini salah satunya ada faktor dari metode pemeriksaan. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, untuk metode pemeriksaan saat ini bermacam-macam, tapi yang akan saya highlight di sini adalah pemeriksaan dengan metode Boronet Affinity, di mana metode Boronet Affinity di sini mengukur total hemoglobin terglikasi melalui ikatan antara boronet dengan glukosa pada hemoglobin. Kemudian jika pada metode lain yang menggunakan seperti antibodi ataupun menggunakan pemisahan fraksi hemoglobin berdasarkan perbedaan muatan listrik. Dan untuk keunggulan daripada metode Boronet Affinity sendiri, yang pertama adalah minim interferensi Hb varian. Jadi hasil pemeriksaan HbA1c itu tidak banyak dipengaruhi oleh Hb varian ataupun Hb abnormal. Seperti yang kita ketahui juga bahwa jenis hemoglobin yang paling banyak kandungannya dalam darah normal manusia dewasa adalah hemoglobin A atau HbA, tetapi pada beberapa orang itu bisa terdapat yang namanya Hb varian atau Hb abnormal, seperti yang tadi Hbe, kemudian Hbf. Nah, adanya hemoglobin varian atau Hb abnormal ini bisa mengganggu pengukuran HbA1c pada beberapa metode, sehingga nanti bisa menyebabkan hasilnya itu terlalu tinggi, terlalu rendah, ataupun tidak terbaca dengan baik. Kemudian sebagai contoh selanjutnya, Bapak Ibu, ketika ditemukan kasus dengan Hbe tinggi, itu kadang HbA1c tidak terbaca atau terbaca lebih rendah atau tinggi daripada nilai yang sebenarnya. Dan untuk metode dengan penggunaan antibodi, itu biasanya antibodi dirancang untuk reaksi dengan Hba. Nah, jika nanti terdapat Hbe dalam sampel darah yang cukup dominan, maka bisa menyebabkan bias pada hasil pemeriksaan. Kemudian keunggulan yang kedua adalah tidak dipengaruhi oleh Hbf tinggi. Jadi untuk beberapa metode pengukuran HbA1c itu biasanya mengukur
HbA1c berdasarkan struktur Hb tertentu atau Hba, dan nanti jika ditemukan HbF tinggi, itu biasanya terjadi gangguan pada saat pemisahan antibodi yang bereaksi dengan Hb. Dan kemudian nanti juga bisa menyebabkan hasil HbA1c bisa lebih rendah daripada biasanya. Keunggulan yang ketiga adalah stabil untuk monitoring. Hal ini disebabkan karena metode Boronet Affinity mengukur hemoglobin yang terglikasi berdasarkan ikatan glukosa, bukan berdasarkan jenis hemoglobinnya. Namun, setiap metode itu pasti memiliki keterbatasan ya Bapak Ibu, dan itu yang perlu kita pahami. Berbicara tentang HbA1c, di mana HbA1c merupakan kadar rata-rata glukosa dalam darah selama 2-3 bulan terakhir. Dan proses ini terjadi di mana molekul glukosa dalam darah itu biasanya menempel pada molekul hemoglobin, atau biasanya proses ini disebut sebagai proses Hb yang terglikasi atau nanti disebutlah sebagai hemoglobin A1c. Untuk glukosa dalam darah itu menempel pada hemoglobin selama masa hidup sel darah merah atau sekitar 2 hingga 3 bulan. Nah, oleh sebab itu, pengukuran HbA1c ini memberikan sarana yang baik untuk memantau kontrol glikemik jangka panjang. Selanjutnya terkait dengan perbedaan HbA1c dan tes gula darah puasa. Nah, di sini ada beberapa aspek perbedaan, mulai dari aspek persiapan. Jadi untuk HbA1c itu tidak memerlukan puasa, sedangkan tes gula darah puasa itu memerlukan puasa. Kemudian jika dilihat dari cakupan hasil, itu HbA1c memberikan hasil rata-rata 2-3 bulan terakhir, kemudian itu tidak dipengaruhi oleh makanan ataupun minuman. Sedangkan untuk tes gula darah puasa, itu cakupan hasilnya adalah hasil saat pengambilan sampel, dan itu hasilnya bisa fluktuatif tergantung waktu dan juga asupan makanan. Jika dirangkum, itu pemeriksaan HbA1c memberikan gambaran rata-rata kadar glukosa darah selama 2-3 bulan terakhir, kemudian hasilnya tidak dipengaruhi oleh konsumsi makanan sebelum pemeriksaan. Dan nilai dari HbA1c ini dapat membantu juga menilai seberapa efektif pengelolaan gula darah dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, untuk yang gula darah puasa atau yang 2 jam postprandial, itu hanya menunjukkan kondisi gula darah saat pengambilan sampel, dan hasilnya nanti juga bisa fluktuasi tergantung waktu makan, aktivitas, kemudian juga tingkat stres yang dialami oleh pasien. Selanjutnya masuk ke nilai dari HbA1c. Di sini saya mengambil sumber dari Asosiasi Diabetes Amerika, di mana untuk interpretasi normal itu nilai HbA1c-nya kurang dari 5,7%. Kemudian untuk prediabetes atau resiko tinggi diabetes itu 5,7 sampai 6,4%. Dan untuk interpretasi diabetes mellitus itu lebih dari 6,5%. Nah, untuk hasil yang lebih dari 6,5% ini berarti menandakan bahwa kadar gula darah itu tinggi dan kemungkinan besar terjadi atau terkena diabetes. Nah, nanti biasanya pasien akan melakukan konfirmasi dengan dokter dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bapak Ibu, di sini kami PT Gandasari Eka Satya melakukan importir selaku importir dan juga distribusi alat HbA1c dari Korea Selatan dengan merek Greencare A1C. Dan untuk spesifikasi daripada alat Greencare A1C sendiri, yaitu untuk sampel itu bisa menggunakan kapiler dan juga darah vena dengan antikoagulan ETA, kemudian menggunakan metode Boronet Affinity dengan volume sampel yang cukup sedikit, yaitu 3,5 mikroliter. Kemudian waktu pengukurannya juga cukup singkat, 4 menit, dan untuk rentang pengukuran ataupun rentang pembacaan HbA1c yang bisa dibaca di alat adalah 4-15%.
Kemudian yang terakhir terkait kapasitas penyimpanan data itu yang bisa tersimpan di alat sebesar 200 data. Dan tentunya untuk alat GreenCare ini sudah terdaftar di LKPP Katalog, kemudian juga sudah memiliki sertifikat IFCC dan juga sertifikat NGSP. Berikut saya ulas kembali Bapak Ibu terkait metode Boronet Affinity, di mana metode ini merupakan pemisahan struktural Hb antara fraksi Hb terglikasi dengan non-glikasi. Kemudian nanti boron akan mengikat Hb yang terglikasi, lalu nanti akan dikeluarkan dalam bentuk persentase HbA1c. Selain metode yang tadi bisa terbilang unggul, hal yang akan saya bahas selanjutnya adalah terkait fitur-fitur pada alat GreenCare A1C. Yang pertama yaitu alatnya sudah bisa terkonek dengan LIS, jadi lebih mempermudah dalam proses pentransferan data dari alat ke komputer. Kemudian juga dilengkapi dengan printer internal yang tentunya akan mempermudah apabila nanti klinisi memerlukan printout hasil dari pengukuran pasien. Kemudian, Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir ketika menggunakan alat karena sudah dilengkapi dengan panduan berupa video dan juga audio, cara-cara ataupun langkah ketika melakukan pengukuran sampel. Dan nanti Bapak Ibu, hasil yang tertampil di alat GreenCare A1C ini tidak hanya pemeriksaan HbA1c, tetapi juga menampilkan rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir atau menampilkan EAG. Dan EAG ini juga mempermudah pembacaan, yang mana sebelumnya HbA1c dalam bentuk persen, ketika nanti ada EAG, itu pembacaannya dirubah menjadi miligram per desiliter. Kemudian dari tampilan alatnya dan dari menu-menunya itu sudah LCD touchscreen berwarna, jadi sudah sangat mudah dan juga user-friendly. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting Bapak Ibu, seluruh rangkaian pengukuran menggunakan GreenCare A1C ini dilakukan secara full otomatis, jadi tidak perlu melakukan pemipetan sampel, reagen, ataupun adanya inkubasi. Jadi semuanya sudah dilakukan secara full otomatis. Kemudian consumable yang nanti diperlukan di alat GreenCare A1C, yang pertama adalah check kit yang berwarna biru ya Bapak Ibu. Di sini digunakan sebagai kalibrasi setiap hari, setiap pagi, ataupun ketika alat baru dinyalakan, itu kita melakukan check kit menggunakan check kit yang berwarna biru ini. Untuk expirednya itu 3 tahun dari masa produksi. Kemudian ada test kit, ini digunakan untuk pengukuran sampel dengan masa stabilitas 1 tahun. Kemudian di dalam satu kemasan test kit ini terdapat 2 bagian, yaitu kaset dan juga reagen pack. Dan untuk bagian-bagian daripada test kit akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang kedua yaitu adanya consumable QC eksternal. Nah, tetapi Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir, selama ini kami sudah berjalan melakukan QC eksternal itu secara free, kami mensupport ke customer itu 1 tahun 2 kali. Kemudian consumable yang terakhir adalah kertas thermal yang nantinya digunakan untuk printout hasil pengukuran pasien. Selanjutnya adalah bagian-bagian daripada test kit. Jadi yang pertama di sini ada kaset dan yang kedua ada reagen pack. Untuk kaset sendiri Bapak Ibu di sini juga terdapat masing-masing bagian ya, ada insert area, di mana insert area di sini tempat untuk memasukkan reagen pack ke dalam kaset. Kemudian terdapat kaset informasi dan juga measurement window atau jendela pengukuran, dan untuk bagian measurement window dan kaset information ini sebisa mungkin barcode-nya ataupun lokasi-lokasinya ini jangan sampai tergores ataupun terkena bercak reagen yang lain ataupun minyak seperti itu.
Kemudian untuk reagen pack sendiri, di sini tempat untuk penyimpanan reagen ada di sebelah sisi kanan dan juga sisi kiri. Dan di bagian bawah ini merupakan tempat untuk aspirasi sampel atau sampling area. Baik, di sini juga saya akan menampilkan sekilas cara pengukuran atau cara kerja Green Care A1C jika dilakukan dengan menggunakan sampel darah vena. Jadi yang pertama dipastikan darahnya terhomogenisasi dengan baik ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita memasukkan kasetnya terlebih dahulu ke dalam alat. Kemudian kita siapkan parafilm objek glass ataupun deglass untuk memipet sampel yang ada pada tabung ETA. Setelah itu dilakukan proses homogenisasi reagen pack sampai terhomogenisasi dengan baik. Kemudian dilakukanlah aspirasi pada permukaan tetesan darah sampai memenuhi pipa di bagian bawah. Jika sudah penuh dan tidak ada gap sampel, nah nanti bisa dicek seperti ini Bapak Ibu, ini kalau sampelnya berlebih, ini sampel yang bagus, kemudian ini ketika sampelnya kurang. Jadi ini juga tidak boleh sampai terjadi seperti ini. Kalau serangkaian ini sudah berjalan dengan baik, setelah itu reagen pack kita masukkan ke dalam alat, kita dorong menggunakan kedua tangan. Nah, jika diringkas lagi ya Bapak Ibu, persiapan yang dilakukan ketika pengukuran sampel, itu yang pertama adalah ketika menggunakan sampel darah vena, itu direkomendasikan menggunakan parafilm dan juga pipet. Kemudian setelah itu nanti darah diambil dari permukaan tetesan darah. Dan sebelum sampel diaspirat ke dalam reagen pack, itu reagen pack harus dihomogenisasi terlebih dahulu, kurang lebih 5-6 kali atau sampai benar-benar homogen. Setelah itu baru dilakukan aspirasi sampel, kemudian dihomogenkan lagi reagen packnya sebentar saja. Jika sudah, dimasukkan ke dalam kaset. Setelah itu kita segera tekan reagen pack ke bawah dengan kedua tangan. Nah, proses penekanan ini bertujuan untuk mengelopek atau melepas seal yang berada pada sisi kanan dan sisi kiri pada reagen pack. Selanjutnya, di sini saya juga akan menampilkan contoh daripada kondisi reagen pack yang terhomogenisasi dengan baik. Di sini pada nomor 3 Bapak Ibu yang ujung paling kanan. Nah, ini adalah reagen pack yang terhomogenisasi dengan baik, yang mana ada satu cairan atau satu reagen yang berwarna putih bening dan satunya putih keruh. Nah, kalau belum terhomogenisasi dengan baik, itu pasti ada endapan di atas ataupun reagennya akan mengendap di bawah. Seperti itu. Kemudian pada gambar nomor 4, jadi pada masing-masing sisi reagen pack ini terdapat aluminium foil dan pada salah satu sisi itu terdapat tulisan front, di mana tulisan front ini nanti dia posisinya menghadap ke pengguna atau menghadap ke kita. Jadi posisinya seperti ini Bapak Ibu, kemudian jika sudah sesuai, kemudian kita tekan dengan kedua tangan dengan seimbang, dengan kuat, sampai mentok ke bawah, kemudian kita tutup covernya dan tunggu selama 4 menit, nanti hasilnya akan keluar pada alat. Selama proses training, sampai install, kemudian sampai di tahap sudah customer, sudah penggunaan alat, nah kami akan memberikan sertifikat berupa sertifikat training dan install alat, kemudian juga sertifikat kalibrasi, yang mana sertifikat ini akan membantu untuk melengkapi apabila customer melakukan akreditasi. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita sudah sampai pada slide terakhir dari PPT materi pada sore hari ini. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait support perusahaan, di mana
Kami, selain menyediakan produk unggulan, kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa alat yang digunakan customer itu dapat berjalan optimal melalui dukungan layanan purna jual yang baik, yang mana kami akan memberikan jaminan after sale service, kemudian refresh training berkala jika diperlukan, berupa apabila nanti terdapat pergantian analis ataupun pergantian shift, kami akan melakukan refresh training berkala jika diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah maintenance rutin yang akan kami jadwalkan ke customer. Dan yang terakhir adalah support tim daerah dan rekanan terpercaya. Dengan adanya dukungan tersebut, kami berharap customer dapat menggunakan alat dengan lebih nyaman, optimal, dan berkelanjutan dalam pelayanan kepada pasien. Oke, sudah sampai pada slide terakhir Bapak Ibu, dan jika boleh saya simpulkan, hasil dari pembahasan pada hari ini adalah HbA1c merupakan berperan penting dalam diagnostik dan juga monitoring diabetes, sehingga interpretasi hasilnya itu perlu mempertimbangkan kondisi klinis dan juga metode pemeriksaan. Penting juga bagi pengguna untuk menjadi smart customer dalam memilih alat yang tepat untuk membantu menghasilkan data yang lebih akurat. Dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu juga boleh langsung menghubungi kontak saya yang tertera di slide PPT ataupun menghubungi email, dan juga ada website dan ada Instagram daripada PT Ganasari Eka Satya. Baik Bapak Ibu, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar pada sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk membantu sesi diskusi dan tanya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Faradila Maisantikawati atas pemaparan materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Banyak hal yang kita pelajari hari ini, terutama mengenai pentingnya bagaimana memilih alat yang tepat untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kami sangat menghargai penjelasan mendalam yang telah disampaikan, dan semoga informasi ini dapat memberikan wawasan baru yang berguna bagi kita semua. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, kami ingin mengundang seluruh peserta untuk mengikuti sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kami mohon kesediaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk menyalakan kamera, karena kami akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan webinar hari ini. Untuk proses pengambilan, kami mohon bantuan tim untuk memandu. Kami persilakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk menyalakan kamera sejenak. Sambil menunggu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan menyalakan kamera, izinkan saya memberikan sedikit informasi sebagai bentuk apresiasi dan partisipasi aktif Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Kami telah menyiapkan door prize spesial untuk 3 peserta yang dengan pertanyaan terbaik dan menarik pada sesi diskusi nanti. Kami sangat menantikan pertanyaan-pertanyaan yang inspiratif, aplikatif, atau relevan dengan kebutuhan laboratorium sehari-hari. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan hadiah menarik. Sekarang kami akan mulai sesi dokumentasi. Tim, apa sudah siap? Bapak Ibu sekalian, mohon untuk menyalakan kamera. Jika Bapak Ibu ingin bergaya, silahkan. Saya akan mulai pengambilan foto pada slide pertama. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, serta terima kasih juga kepada tim atas kerjasamanya dalam sesi dokumentasi ini.
Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengaktifkan mikrofon atau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama, garis miring instansi, garis miring pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, kami juga ingin mengingatkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk mengisi link absensi yang telah kami bagikan di kolom chat. Mohon untuk mengisi tautan tersebut sebelum acara berakhir, karena materi dan sertifikat akan kami kirimkan melalui email yang Bapak Ibu cantumkan pada link absensi tersebut. Baik, mari kita mulai sesi tanya jawab. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Kami menunggu pertanyaan Bapak Ibu. Baik, saya mulai ya Ibu Farah. Ini ada pertanyaan. Selamat sore Bu Farah. Saya ingin bertanya jika check kit sudah expired, apakah masih bisa digunakan ya? Ini Oke. dari Ibu Hana. Oke, baik Mas Afrian. Untuk check kit yang sudah expired, itu kami tidak menyarankan untuk digunakan lagi ya, Ibu Hana, karena biasanya nanti hasilnya akan kurang representatif, terutama dalam kalibrasi spektrofotometer. Dan biasanya kalau check kit itu sudah expired, pasti di bagian barcode-nya itu sudah terdapat goresan. Nah, itu nanti biasanya yang akan mempengaruhi. Jadi disarankannya menggunakan check kit yang baru. Seperti itu. Apa sudah cukup jelas, Mas Afrian dan juga Ibu Hana? Baik, Ibu Hana, apakah sudah jelas yang sudah disampaikan sama Ibu Farah? Kalau sudah jelas, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya lanjut. Halo Ibu Farah, saya Laura mau tanya bagaimana jika ditemukan hasil HbA1c tinggi namun gula darah rendah? Oke, baik Mas Afrian. Tadi yang tanya dari Ibu Laura. Baik, terima kasih Ibu Laura. Saya izin menjawab pertanyaannya. Jadi, ketika ditemukan HbA1c yang tinggi, tetapi kondisi gula darahnya itu normal, hal tersebut itu bisa terjadi mungkin memang dikarenakan rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir itu sebenarnya tinggi. Tetapi saat pengecekan dengan gula darah sewaktu itu hasilnya normal. Dan pada kondisi seperti ini, itu disebut sebagai kondisi prediabetes atau sebagai hidden diabetes, di mana kondisi tersebut itu terjadi ketika adanya lonjakan gula darah yang tidak terdeteksi di gula darah sewaktu, gitu Ibu. Tapi untuk hal tersebut juga bisa dikonfirmasi dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi klinis pasien, karena itu juga bisa mempengaruhi terutama untuk kondisi anemia, talasemia, kemudian pendarahan, dan juga ibu hamil. Selain itu juga obat-obatan tertentu yang dikonsumsi itu juga bisa berpengaruh, dan juga tingkat stres yang berlebihan itu juga bisa berpengaruh. Nah, apabila ditemukan kondisi seperti ini, itu bisa dikonsultasikan juga dengan dokter spesialis untuk bisa mendapatkan rekomendasi pemeriksaan lanjutannya seperti apa. Seperti itu, Ibu Laura.
Lanjut, Mas Afrian. Baik, Ibu Laura, apakah sudah jelas? Jika sudah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bapak atau Ibu Fasah Kalbar. Apakah pemeriksaan HbA1c akan tetap muncul nilainya jika pasien tersebut memiliki riwayat karir talasemia dengan variasi HbE? Baik, terima kasih Bapak Ibu Alfasyah dari Kalimantan Barat. Nah, untuk pemeriksaan HbA1c terutama di alat green care ini, nanti hasilnya tetap akan muncul meskipun pasien itu memiliki riwayat carrier thalassemia dengan variasi HbE. Karena kembali lagi, metode yang digunakan di alat green care ini menggunakan metode Boronet Affinity yang pada pengukurannya itu tidak ada pengaruh dari variasi hemoglobin. Seperti itu, Ibu Bapak Alfasyah. Baik, apakah sudah menjawab Ibu Salfah Fasah? Sama-sama, Baik, Ibu. saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ibu. Dari Bapak Sudarman dari PT Baromedik Indo, apakah alat green care ini termasuk alat yang low maintenance? Apa saja daily maintenance yang harus dilakukan user atau analis? Baik, terima kasih Bapak Sudarma. Izin menjawab ya, Pak. Betul, alat green can ini termasuk alat yang low maintenance dan untuk daily maintenance-nya itu juga bisa dibilang mungkin sangat-sangat low ya karena hanya melakukan tadi check it dengan check it yang kemasan warna biru, kemudian pembersihan cover ataupun pada bodi alat. Sudah seperti itu aja, Pak. Kemudian nanti kalau misalkan sampel HbA1c-nya banyak, nah paling itu ada tambahan untuk membersihkan sensor di dalam alatnya. Seperti itu. Memang bisa dibilang low maintenance Pak Sudarma untuk green care ini. Itu. Begitu Bapak Sudarman, apakah sudah menjawab? Baik, saya lanjut. Ini ada yang raise hand, Ibu Sri Haryani. Apakah mau bertanya, Ibu? Iya Bapak izin bertanya. Ya, silahkan Ibu. Ibu Faradila, saya izin bertanya. Kebetulan di lab kita itu memakai alat ini ya. Izin bertanya kalau misalkan kadang kita pas pengecekan itu pernah ketemu sampel yang ternyata sudah ditunggu tapi hasilnya itu keterangannya reagen fake state dan ununiformity. Itu kalau itu kenapa ya Bu? Oh ya, Ibu maaf kalau boleh tahu tadi dari mana Ibu? Dari Sri Haryani dari Laboratorium OMC. Oh, Lab UMC. Baik, biasanya kalau untuk yang ununiformity itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, Ibu. Bisa mungkin dari sisi kelistrikan atau bisa juga dari mungkin ketika proses homogenisasi sampel dan juga homogenisasi reagent pack-nya mungkin itu belum sempurna. Itu bisa menyebabkan ununiformity. Seperti itu. Nah, terus untuk yang reagent pack state itu disebabkan karena proses penekanan reagent pack-nya itu mungkin ada pada satu sisi yang kurang seimbang atau kurang kuat. Jadi pasti itu di salah satu sisi aluminium foilnya tidak terbuka dengan sempurna. Seperti itu, Bu. Paling solusinya itu nanti ketika melakukan pengukuran lagi, nggak apa-apa Ibu ditekan yang kuat aja karena memang itu untuk mengopek aluminium foil yang berada pada sisi kanan dan kiri reagent pack. Seperti itu, Ibu. Baik Ibu. Ada yang mau ditambahkan, Ibu? Sudah cukup Ibu. Terima kasih. Ya,
Baik, terima kasih Ibu. Bisa dilanjut Mas Afrian? Baik, terima kasih Bu Sri Haryani atas pertanyaannya. Saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Ferdinand. Siang Bu, dari klinik Armed. Jika pada melakukan kalibrasi menggunakan check-it, tetapi muncul tulisan error, itu solusinya bagaimana ya Bu? Baik, terima kasih Pak Ferdinand dari Klinik Armed. Jadi ketika ditemukan kasus check-it error ya, itu solusi pertama yang bisa dilakukan adalah kita melakukan pembersihan sensor terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa barcode yang terdapat pada check-it itu tidak cacat, tidak ada goresan ataupun tidak rusak. Nah, kemudian kalau misalkan semua sudah dipastikan oke, itu kita bisa melakukan yang namanya adjust atau melakukan LED calibration pada menu admin. Seperti itu Pak Ferdinand. Nah, tapi kalau misalkan sudah sampai pada tahap masuk ke menu admin tapi ternyata tidak bisa dan masih tetap muncul error check-it, itu berarti harus dilakukan pergantian check-it. Nah, mungkin ada satu komponen di dalam check-itnya itu yang memang sudah tidak bisa terbaca oleh alat. Seperti itu Pak Ferdinand. Apa sudah cukup menjawab? Baik, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hilmia Fanani. Ini dari Jakarta. Jika hasil pasien HbA1c lebih dari 15, apakah dapat diketahui untuk kadar glukosa puasanya dan dari range berapa hingga berapa? Baik, Itu, Ibu. jika hasil pasien HbA1c lebih dari 5%, apakah dapat diketahui untuk kadar glukosa puasanya? Nah, ini bisa diketahui mungkin salah satunya dengan yang parameter EAG itu, Ibu Kilmi. Jadi nanti bisa tertampil nilai dari HbA1c dan juga nilai dari EAG-nya atau estimasi gula darah selama 3 bulan terakhir. Cuman untuk mengetahui yang glukosa puasanya itu tidak bisa, apalagi ini yang lebih dari 15. Karena untuk range pembacaan di alat GreenCare ini hanya sampai dengan 15%, 4 sampai 15%. Gitu. Dan untuk range pembacaan tadi 4 sampai 15%. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya itu lebih dari 15%, itu di alat akan mengeluarkan notifikasi HbA1c is too high. Kemudian kalau hasilnya itu kurang dari 4%, itu akan muncul HbA1c is too low. Seperti itu Ibu Kilmi. Baik, Pak sudah menjawab? Ibu Hilmi? Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ibu Farah. Ini ada Bapak Dava dari Malang. Selamat sore, izin bertanya, apakah ada pengaruh jika pemeriksaan HbA1c dilakukan tanpa puasa? Itu Ibu. Baik, untuk pemeriksaan HbA1c yang tanpa puasa itu tidak ada pengaruh ya Pak ya. Jadi karena memang untuk HbA1c ini tadi pemeriksaannya dilakukan itu tanpa puasa. Karena untuk proses pengukurannya adalah dia mengukur rata-rata glukosa selama 3 bulan terakhir. Jadi tanpa puasa itu tidak ada pengaruh pada pemeriksaan HbA1c. Selanjutnya, Mas Afian. Eh, Baik, Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan, nanti untuk yang belum dijawab atau ingin bertanya lagi, nanti bisa chat di nomor admin atau yang sudah menghubungi Bapak Ibu tadi.
Ini terima kasih atas antusias dan partisipasi aktif Anda semua dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan sangat menarik dan menunjukkan perhatian yang besar terhadap materi yang disampaikan oleh Bu Faradila tadi. Mengingat waktu yang terbatas, kita akan segera memulai sesi pembagian door prize. Kami telah memilih 3 peserta dengan pertanyaan terbaik yang beruntung mendapatkan hadiah menarik. Untuk itu, saya akan menyebutkan nama 3 pemenang dan kami menunggu respon di kolom chat selama 10 detik setelah nama disebut. Jika nama sudah disebut, mohon untuk memberikan respon di kolom chat. Pemenang door prize dimohon untuk menghubungi nomor admin yang tertera di layar atau yang sebelumnya telah menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan data diri lengkap, termasuk nama lengkap, nomor telepon, dan alamat pengiriman hadiah. Kami tunggu respon Bapak Ibu hingga pukul 6 sore. Sekarang mari kita langsung memulai dengan pemenang pertama. Pemenang pertama adalah Ibu Sri Haryani. Apakah Ibu Sri Haryani masih bergabung? Masih Bapak. Masih Mas. Baik, Bu. ini Bu nanti mohon untuk chat nomor admin untuk mengirimkan data diri lengkap, nama lengkap, nomor telepon, sama alamat pengiriman hadiah ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Selanjutnya untuk pemenang kedua ini ada Bapak Alfasa. Apakah masih bergabung, Bapak? Nah, baik. Segera menghubungi nomor admin ya, Pak, untuk mengirimkan data diri lengkap. Dan pemenang ketiga yang terakhir ada Ibu Hilmi. Apakah masih bergabung Ibu Hilmi? Hilmi? Baik, nanti langsung menghubungi nomor admin ya Ibu untuk mengirimkan data diri lengkap. Baik, sebagai informasi, webinar hari ini juga akan ditayangkan ulang melalui channel YouTube kami di Gandasari Eka Satya. Jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dapat menonton kembali sesi ini setelah acara selesai. Jangan lupa untuk mengikuti kami di sosial media kami, Instagram dan TikTok di @gandasari-eka-satya, serta mengunjungi website resmi kami di www.gandasari-ekasatya.co.id. Anda juga dapat menghubungi hotline kami di 0811 9940 129 untuk mendapatkan update kegiatan, informasi produk, dan berbagai program menarik lainnya. Kami ingin mengingatkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk tetap mengikuti webinar kami selanjutnya. Webinar berikutnya akan membahas topik yang tidak kalah menarik yang akan diselenggarakan setelah libur Lebaran. Kami sangat menantikan kehadiran Bapak, Ibu kembali untuk webinar selanjutnya. Baik, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dalam kegiatan waktunya mini webinar hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Kemudian selamat tadi yang bagi pemenang, 3 pemenang yang dengan pertanyaan terbaik. Nanti mohon segera menghubungi nomor admin sampai jam 6. Kami juga berharap dapat bertemu kembali di sesi webinar berikutnya. Saya Afrian Kuncoro selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama memadu acara ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa di acara berikutnya.